Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak-bapak, kalau istri di rumah lagi cerewet, lagi ngeselin, lagi bikin bete, udah di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, bapak-bapak tetap nyanyi nggak? Tuk selamanya. Atau mau cari istri baru? Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak-bapak, kalau suami kita ngejengkelin nih di rumah nih, gak ngasih uang belanja, ngelukain kita, sikapnya, omongannya. Ibu-ibu, masih tetap setia melayani Tuhan apa cari suami baru? Tetap gak ibu-ibu tetap nyanyi? Tuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Para jemaat Tuhan, warga kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, walau badai di depan, walau kesulitan datang, himpitan terjadi, atau mungkin Tuhan izinkan kita mengalami seperti yang dialami di Nigeria, pembantaian orang-orang percaya, masih tetap gak bisa berkata, tuk selamanya? Atau mau lari dari Tuhan? Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, amin, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kalau hidup kita lagi gak baik-baik aja, keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, bahkan sepertinya Tuhan gak menjawab-jawab kita, masih sanggup gak kita berkata, tuk selamanya ku kan tetap setia melayani Tuhan? Masih sanggup gak kita berkata begitu? Atau kita akan berkata, Tuhan di mana Engkau, mana doaku gak dijawab-jawab? Udah sekian lama aku melayani Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab. Masih sanggup gak kita tetap berkata, tuk selamanya ku kan setia melayani Tuhan? Walau keadaan yang gak enak, walau suami kita menyakiti kita, walau istri kita menyakiti kita, anak-anak kita mengecewakan kita, sepertinya tidak ada satu harapan yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Sepertinya Tuhan jauh, sepertinya tidak ada satupun doa yang dijawab. Masih sanggupkah kita berkata, tuk selamanya ku kan setia melayani-Mu? Masih sanggupkah para warga kerajaan sorga? Amin. Kita masuk di dalam prinsip hidup yang melayani. Apa itu prinsip hidup yang melayani? Jadi tulisan ini bukan hanya di iklan-iklannya Polda, iklan pajak, siap melayani rakyat, bukan gitu. Bukan hanya itu. Tetapi orang percaya, kita orang percaya, prinsip hidup kita adalah melayani. Amin. Melayani.
Jadi nggak hanya tulisan-tulisan yang siap melayani Anda, kami siap melayani Anda dengan foto yang begini, enggak. Tapi saya sebagai orang percaya siap melayani. Yuk katakan bersama-sama, saya sebagai orang percaya, prinsip hidup saya adalah melayani. Bukan dilayani, melayani. Melayani bukan hanya kerjaan dari pendeta atau gembala atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang punya gelar, bukan. Tetapi melayani itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saya mau tanya, kita semua di sini orang percaya? Kita kalau orang percaya, kita semua ini adalah hamba Tuhan? Siapa yang percaya bahwa dirinya hamba Tuhan? Regu A, angkat tangan. Sedikit ya regu A yang percaya hamba Tuhan. Regu B, percaya enggak kita ini hamba Tuhan? Hah? Jadi selama ini kita begini, hamba Tuhannya belum datang. Hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ono. Padahal saya juga hamba Tuhan, kita juga hamba Tuhan. Karena di dunia ini cuman ada dua, hamba Tuhan dan hamba setan. Kalau kita bukan hamba Tuhan berarti hamba yang lain. Coba tengok kanan kirinya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Orang percaya ya hamba Tuhan. Jadi kalau tugas dari pelayanan ini tanggung jawabnya gembala apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab hamba Tuhan. Lihat mukanya, itu kamu gitu. Itu kamu. Terus ngomong kebalik lagi, itu juga kamu. Jadi akhirnya tanggung jawab kita bersama. Jadi udah yakin nih semua hamba Tuhan. Bukan hamba yang lain. Kok ragu-ragu sih? Hamba Tuhan. Apa sih? Hamba Tuhan loh, kita ini hamba Tuhan. Orang yang dipercaya sama Tuhan. Kok hamba setan malah begini kan, gak mungkin. Hamba Tuhan, saya hamba Tuhan gitu. Tenang, gak disuruh khotbah di sini. Tenang. Jadi semuanya ini hamba Tuhan. Coba angkat tangan siapa yang hamba Tuhan. Nah, kita kasih tepuk tangan. Udah yakin ya? Udah yakin ya sama diri sendiri bahwa kita ini adalah hamba Tuhan ya? Nah, di dalam melayani Tuhan. Jadi gini, kenapa sih prinsip hidup kita itu harus melayani? Karena ini kita berfokus kepada pengajaran atau teladan sosok kita adalah Yesus Kristus. Yesus itulah memiliki prinsip hidup itu melayani. Semua dia layani. Dari anak kecil, orang tua, orang dewasa, orang hebat, bahkan orang gila, Yesus pun melayani. Orang gila pernah dilayani. Yesus pernah jalan dari Galilea menuju Gerasa. Perjalanannya itu cukup jauh. Ya, perjalanannya cukup jauh. Kita pernah naik bus gitu ya. Tapi waktu itu Yesus perjalanannya jalan kaki. Untuk apa? Untuk melayani satu jiwa yang gila. Yesus tidak memandang pelayannya hanya orang-orang kaya, orang-orang berduit. Enggak. Tapi bahkan orang yang dianggap tidak waras, yang dibuang oleh masyarakat, justru itu Yesus melayani. Kenapa? Ini harusnya menjadi prinsip hidup semua orang percaya. Jadi melayani itu bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas yang disebut hamba-hamba Tuhan. Kita nggak sadar padahal kita juga hamba Tuhan. Harusnya kita juga harus melayani, yang mengerti katakan amin. Nah jadi Yesus ini pernah lakukan, bahkan firman Tuhan berkata begini, kalau kamu mau diangkat derajatmu, kalau kamu mau dibawa naik, layanilah satu dengan yang lain, bahkan pelayanan yang paling terkecil. Itu yang membuat engkau diangkat oleh Tuhan. Makanya kerendahan hati selalu mendahului kehormatan dalam firman Tuhan. Nah, ada perbedaan melayani dan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi dua perbedaan ini selalu bekerja sama. Tidak bisa terpisah antara melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan aja, tapi gak mau melayani pekerjaan Tuhan. Atau sebaliknya, aku mau melayani pekerjaan Tuhan aja, tapi gak mau melayani Tuhan. Dua-duanya sama. Sama aja kayak gini. Kalau kita makan, pasti harus minum.
Jadi aku gak mau makan, setiap hari aku maunya minum aja, kembung. Atau makan aja gak minum-minum, seret. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Kita akan belajar sama-sama ya. Nah, sikap melayani Tuhan secara pribadi. Ini sebenarnya sikap melayani Tuhan secara pribadi. Melayani Tuhan secara pribadi adalah melayani dengan cara membangun hubungan terhadap Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Diri sendiri, selama fokus kita adalah diri sendiri, kepuasan diri sendiri, kita bukan melayani Tuhan. Tetapi melayani diri sendiri. Kenapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan, banyak orang yang kecewa sama gereja, banyak orang yang kecewa sama pendeta, banyak orang yang kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Udah melayani bertahun-tahun gak diperhatikan, kecewa. Kenapa? Karena fokusnya melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan seperti perempuan tadi, harga mahal pun dia bisa lakukan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia dapat pandangan yang berbeda dari Yesus. Gak apa-apa, dia lakukan yang terbaik kata Yesus. Padahal dia perempuan yang gak dipandang baik loh. Tapi justru dia yang melakukan itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebutuhan orang lain kalau fokus kita hanya diri sendiri? Selama fokus kita diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa mengerti kebutuhan orang lain. Selama fokus kita hanya memuaskan diri sendiri, kita gak akan pernah mengetahui kebutuhan orang lain. Makanya banyak orang percaya gak mau melayani Tuhan, karena dia gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia gak mau melayani pekerjaan Tuhan, karena dia gak mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi melayani Tuhan adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau melayani pekerjaan Tuhan itu bersifat umum. Ya, dalam setiap pekerjaan Tuhan seperti yang ada di gereja ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang mengatasnamakan Tuhan. Pekerjaan yang terfokusnya kepada Tuhan. Pekerjaan yang melibatkan Tuhan. Tapi kita gak akan pernah maksimal melayani pekerjaan Tuhan tanpa kita dahulukan pelayanan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan itu sama seperti kita sedang berada di ring tinju. Tahu gak di ring tinju? Ring tinju itu ketika kita berusaha untuk memukul lawan, lawan itu memukul tanpa ampun kepada kita. Dan kita tidak bisa milih-milih, lo pukulnya sini doang ya, lo pikirnya sini doang ya, di sini gak boleh, gak bisa gitu. Namanya musuh, dia mukul sampai kita chaos, sampai kita tewas bila perlu. Nah, begitu ketika kita dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak hal yang menghadang kita. Makanya perlu yang namanya pelayanan Tuhan secara pribadi. Kita perlu mendengar. Jadi melayani Tuhan itu apa? Duduk, diam di bawah kaki Tuhan, dengerin Tuhan, apa maunya Tuhan. Nah, melayani pekerjaan Tuhan banyak secara umum. Ini kita semua sedang melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ini berkaitan erat. Karena gini, selama kita tidak melayani Tuhan, kita akan kosong. Kalau udah kosong melayani pekerjaan Tuhan, itu jatuhnya jadi beban. Jadi beban, yang ada kita ngerasa direpotin terus. Yang ngerasa kita direpotin, kesini repot, kesana repot. Padahal melayani Tuhan namanya melayani. Itu ada hal yang harus kita perjuangkan. Namanya melayani ada hal yang harus kita korbankan. Tahu nggak yang namanya pelayanan bintang 5? Kalau masuk ke hotel bintang 5 itu pelayanannya bintang 5. Kita masuk ke lobi aja udah ada yang nyambut. Bukain apa? Pintu. Kita masuk ke lift aja ada yang pencetin lift. Pelayanan bintang 5. Ada orang kenapa dia mau melakukan itu? Karena ada sesuatu yang harus dia dapatkan. Kalau kita sebagai orang percaya, kita melakukan pelayanan bukan untuk kita dapatkan. Tapi karena kita sudah mendapat keselamatan. Beda konsepnya. Makanya gini, banyak orang percaya datang ke gereja, aduh gue capek ke gereja mulu, melayani mulu, lagian gak dapat apa-apa di gereja, hari ini gue ibadah gak dapat apa-apa. Emang saya mau tanya, emang harus dapat apa di gereja? Harus dapat apa? Di dalam Korintus 1 Korintus 14 ayat ke-26 dikatakan begini, hendaklah setiap orang di dalam pertemuan masing-masing membawa sesuatu untuk dipersembahkan.
Jadi artinya setiap kita datang beribadah, melayani Tuhan, kita membawa hati kita. Untuk kita persembahkan itu yang melayani. Seperti konsep perempuan tadi. Dia nggak begini ke Yesus. Tapi dia apa? Dia kasih yang paling mahal. Yang paling berharga. Kenapa saya bilang paling berharga? Karena dia adalah perempuan pelacur. Dia kalau pakai minyak wangi yang paling mahal itu menarik perhatian para pria-pria. Itu tuh duit buat dia. Untuk menghasilkan duit banyak. Tapi dia pecahkan itu. Untuk apa? Mengurapi kaki Yesus. Dan gak main-main waktu dia ngelap kaki Yesus, dia lap pakai rambutnya. Artinya apa? Hal yang paling rendah pun dia bisa lakukan selama dia melayani Tuhan. Amin. Nah, dalam melayani Tuhan dibutuhkan dua. Yang pertama adalah karakter. Apa itu karakter? Sifat dan perilaku yang mencerminkan jati diri kita yang dibentuk berdasarkan iman dan terwujud melalui tindakan. Itu adalah karakter. Terus kenapa sih Bugem? Karakter itu penting dalam melayani Tuhan. Sangat-sangat penting. Karena jangan sampai kita ini jago khotbah, tetapi jago mimpin pujian, tapi banyak utang di sana sini, itu gak berkarakter. Suka bohong, suka ngebully itu gak berkarakter. Jadi perlu yang namanya karakter, karena ini berhubungan dalam pelayanan. Kenapa penting berkarakter? Karena karakter itu bernilai kekal. Dengar nih ya, karakter bernilai kekal. Ya, ternyata gini, suatu saat pun ketika Tuhan datang melihat kita, itu gak ngelihat gini, oh mobil lu udah banyak nih, yuk naik ke surga yuk, enggak. Tuhan gini, kamu bertahan, kamu setia, itu kan hubungannya karakter. Kamu bertahan, kamu setia, ini yang aku bawa. Makanya Tuhan ngomong gini, di dalam firman Tuhan ketika Tuhan datang kan mencarinya apa? Iman. Adakah iman di bumi ini? Karena iman itu adalah sesuatu yang menuju kepada karakter, sesuatu yang terbentuknya iman itu atas dasar kesetiaan kita, atas dasar kerelaan kita, atas dasar ketaatan kita. Itu semua hubungan sama karakter. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba bayangin, suruh percaya tapi gak dilihat. Gak semua orang bisa. Nah ini butuh apa? Karakter di sini. Butuh apa? Kesetiaan, ketaatan, keyakinan. Ini butuh karakter. Makanya karakter itu kekal. Makanya Tuhan waktu memilih Daud, kalau yang gagah-gagah perkasa mah koko-kokonya Daud, abang-abangnya Daud itu panglima perang semua. Waktu si Samuel datang ke Esai, suruh ngurapin anaknya, satu-satu diurapi. Tuhan ngomong bukan dia. Diurapi satu lagi, gagah, tinggi, gede, namanya perawakan orang-orang sana. Gagah-gagah, tinggi-tinggi, gede-gede, namanya panglima perang lagi. Kalau sampai dia masuk kualifikasi untuk perang, artinya dia adalah orang-orang pilihan sebagai tentara perang. Tapi waktu Samuel mengurapi, Tuhan ngomong bukan dia. Ngurapin lagi bukan dia. Ngurapin lagi bukan dia. Sampai Samuel ngomong gini, Esai, kamu masih punya anak gak? Seseorang yang dilupakan. Oh iya, dia lagi jaga domba. Lihat nih, tidak sama sekali diperhitungkan. Tuh manusia melihat apa yang dia lihat, tapi Tuhan melihat hati. Ini hubungannya apa? Karakter. Tuhan gak memilih seseorang dijadikan raja karena kehebatan dia berperang, enggak. Tapi Tuhan memilih dia yang di padang gurun dengan setia menggembalakan 2-3 ekor domba. Dipilih untuk jadi apa? Raja bangsa yang besar, Raja Israel. Nah karakter ini kekal. Terus karakter ini menyatakan kasihnya Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu terlihat dari sikapnya. Sekalipun dia jago angkat tangan, bahkan sampai angkat kaki gitu ya.
Tapi kalau dia tidak memiliki kepedulian, bodoh amat ya, datang ibadah telat gitu. Semua kan terlihat dari kasih, menyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tuh kayak gimana sih? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Datanglah ibadah tepat waktu. Berdoalah, berpuasalah, bacalah firman. Itu semua apa? Bicara tentang kasih loh. Kalau kita nih sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengungkapkan kasih kita itu melalui karakter. Amin. Lalu yang ketiga apa? Terbentuk melalui proses. Tidak ada satupun karakter yang instan. Makanya karakter itu butuh yang namanya kesetiaan. Akhirnya disebut karakter. Tidak ada yang instan. Siapa orang-orang hebat di dalam Alkitab? Yang akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf misalnya. Gak instan. Keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Tapi semua itu berbicara tentang karakter. Kalau dia gak berkarakter, dia menyerah. Di penjara sekali aja menyerah. Siapa lagi? Paulus. Yang dulu Saulus. Siapa yang gak kenal Paulus? Paulus adalah sosok rasul. Yang sebelum jadi rasul adalah orang hebat. Orang yang pintar, orang yang terkenal, orang yang kaya. Orang yang sangar, orang yang bengis. Untuk ngapain? Membantai orang-orang percaya. Tapi setelah dia tahu, dikenal oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, menerima anugerah keselamatan, apa yang dia lakukan? Berkarakter. Dia melayani Tuhan. Kalau dia gak berkarakter, dia gampang menyerah. Pelayanan Paulus gak main-main, dia untuk memberitakan kebenaran aja, dia itu dituduh sebagai melakukan kejahatan. Dia masuk penjara, keluar masuk penjara, mungkin julukannya sekarang lebih cocoknya narapidana gitu. Tapi bukan atas dasar kejahatan. Kalau orang di penjara karena mencuri, karena merampok, karena korupsi, ya itu kesalahan dia. Ada harga yang harus dia bayar. Tapi Paulus gak lakukan itu. Dia di penjara, dituduh dia bersikap jahat. Karena apa? Karena dia memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran itu di penjara. Tapi dia berkarakter. Kalau dia gak berkarakter, dia di penjara udah nyerah. Waktu dia dicambuk 50 kurang 1 berarti 49 cambukan. Itu dia udah nyerah. Tapi justru di tengah-tengah situasi. Dia untuk memberitakan kebenaran itu dari kota ke kota. Gak main-main loh. Dia gak naik pesawat, dia gak naik. Dia itu terlunta-lunta itu di di laut. Dia jadi belayarnya tuh ngikutin angin. Kadang dia apa yang dia pegang itu yang dia, apa yang dapat tuh yang dia pegang. Kadang kelapa dia pegang, kadang daun kelapa itu kok jatuh dia pegang. Untuk apa? Untuk transportasi dia melayani Tuhan. Untuk ngapain? Ngasih tahu, bersaksi bahwa aku ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia cerita dari kota ke kota, dari kota ke kota. Sampai ke kota cuma dipenjarain. Itu dia lakukan. Kalau dia gak punya karakter, dia udah nyerah. Dia bukan pelayan Tuhan yang menye-menye, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dia pelayan Tuhan yang berkarakter. Makanya dia bilang, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau cuma sekedar sakit hati, kecewa, dikecewain, ya itu udah biasa. Makanan sehari-harinya Paulus. Makan sehari-harian. Jangankan, Paulus bahkan pelayanannya dia pun, dia yang ngasih makan orang. Dia itu kan pengusaha tenda. Jadi dia tuh pelayanan tuh gak dapat PK gitu loh. Tapi malah dia memberi. Dia jualan tenda, dia persiapkan uang. Dia latih menti-mentinya dia. Timotius, Apolos, dia latih semuanya. Untuk apa? Memberitakan kebenaran. Dibiayain sama dia. Coba, sebegitu berkarakternya yang luar biasa. Seorang Paulus. Nah kalau sekarang tuh pelayanan dikit-dikit nyerah, pelayanan dikit-dikit nyerah, pelayanan dikit-dikit nyerah. Cuman gak ditegur gembalanya aja keluar, gak melayani lagi. Please lah jangan menye-menye, coba bilang kanan kiri jangan menye-menye lah gitu. Tahu gak artinya menye-menye? Hah? Gak ditelepon menye-menye gitu. Apa sih menye-menye? Coba. Arti yang spesifik menye-menye itu apa jemaat Tuhan? Manja ya. Gak menye-menye Paulus itu. Oke. Lalu yang keempat. Dengan karakter dikenal Tuhan. Ya, Tuhan itu lebih tertarik sama
proses dibanding sama hasil. Manusia lebih suka hasil, tapi Tuhan lebih suka sama proses. Jadi kalau sekarang ini masih diproses Tuhan, Tuhan cuma pengen lihat kita itu jadi barang mahal. Amin. Tahu nggak harganya emas kuningan sama emas asli? Harganya beda jauh, ya. Sekalipun dari jauh sama-sama menyilaukan kuning, benar nggak? Tapi kalau emas asli itu mahal. Kenapa? Dari prosesnya. Dari prosesnya. Kalau emas biasa itu nggak perlu dibakar. Kuningannya dikasih tetesan kuningannya dia akan sepertinya kelihatannya emas kalau di toko tuh sama-sama. Apalagi kalau dikasih lampu, wah nggak ada bedanya sepertinya. Tapi kenapa emas asli selalu lebih mahal? Karena prosesnya dibakar. Kalau emas tuh makin dibakar bukan kebakar tapi malah makin menyala. Tuh emas murni. Jadi untuk membedakan emas atau enggak itu dibakar. Diuji. Kata Yunus, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kualitasnya. Kalau kita tuh selalu gini, hasil. Manusia senang hasil. Tapi Tuhan senangnya diproses. Waktu diproses kamu teriak enggak? Waktu diproses kamu ngenggerutu enggak? Waktu diproses kamu nyerah enggak? Waktu diproses kamu tetap setia enggak? Tetap bilang enggak? Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang... Nah, waktu dalam proses hidup kita dari awal sampai akhir kita masih sanggup gak ngomong untuk selamanya Tuhan, aku tetap setia melayani Tuhan. Atau sebaliknya, sampai di sini nih Tuhan, oke, gitu. Tuhan gak ada, aku gak percaya Tuhan. Nah, prinsip kita sebagai orang percaya kita harus melayani. Melayani bukan hanya di gereja, betul sekali, melayani bukan hanya di gereja. Tapi di gereja ini sebenarnya kita belajar, karena di gereja ini adalah bengkel. Amin. Dengan karakter yang kelima, karakter itu harus dikejar, karena karakter itu tidak pernah bisa datang dengan sendirinya. Karakter itu harus diasah setiap hari, kesabaran itu kan karakter. Hari ini percaya deh, pagi ini Tuhan, aku berdoa kasih aku kesabaran. Selesai doa langsung diuji kesabaran saat itu juga. Karena itu memang proses. Bisa sabar, bisa mengasihi, bisa mengampuni. Itu semua adalah proses. Dan itu yang membentuk kita berkarakter. Ya, seperti Yusuf. Diperlakukan gak baik, dibuang sama saudaranya, dijual, dijadiin budak, dituduh memperkosa istri bosnya, ya kan? Dipenjara. Dia tetap berkata, Tuhan, manusia boleh merancang-rancangkan kejahatan. Lihat nih, tapi aku percaya rancangan Tuhan. Ini keren banget kan untuk kualitas seorang anak muda. Karena dia berkarakter, toh akhirnya Tuhan juga kok yang bawa dia naik. Dia berkarakter, gak main-main, dari budak, dari pesuruh, jadi kepala mengatur rumah. Dari kepala mengatur rumah, jadi nomor 2 di kerajaan, coba. Itu gak main-main, ini karakter, semua berhubungan dengan karakter. Lah kalau hari ini karakter kita baru semangat, besok melempem. Baru semangat, besok melempem, ya gak jadi karakternya. Gimana kita mau diangkat sama Tuhan, gimana kita mau dipercaya banyak sama Tuhan, kalau karakter kita itu sekali lagi menye-menye. Terlalu banyak mengasihani diri sendiri, maklumlah, berhikmatlah, please. Tuhan jauh lebih hebat dari hikmat kita, saya mau kasih tahu. Pilek dikit gak ke gereja, pilek dikit malas doa, tolonglah. Percaya gak Tuhan ada di sini? Tuhan adalah Jehovah Jireh. Datang loh ke gereja pasti ada kesembuhan. Kenapa kita kok malah milih di rumah tidur? Gak ada Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan, pasti ada kesembuhan.
Kalau di rumah berdoa sendiri, wah semangat sih nggak apa-apa. Ini kalau di rumah cuma tidur, mendingan di gereja lah, ngapain nyembah Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, hadirat Tuhan, dan ada kesembuhan. Nah dari situ kan Tuhan lihat, dia ini sakit, dia ini susah, bahkan gak ada uang. Kok dia tetap setia ya kata Tuhan. Kok dia tetap taat ya walau gak dilihat orang. Walau gak ada satupun yang menghargai, kok dia tetap taat ya. Kan Tuhan tuh semua lihat. Tuhan itu matanya CCTV-nya 24 jam. Jadi tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Sekecil apapun. Gembala gak bisa lihat, orang tua kita gak bisa lihat. Tapi Tuhan matanya 24 jam. CCTV-nya itu gak pernah error Tuhan itu. Ya, kalau ada kasus-kasus kan, oh di detik ini error CCTV-nya hilang. Enggak, Tuhan gak pernah error CCTV-nya. CCTV-nya Tuhan tuh terkoneksi. Tajam. Jadi sampai sekecil apapun yang kita kerjakan Tuhan lihat. Jadi artinya pelayanan itu adalah tanggung jawab kita. Nah yang kedua karakter, karunia. Karunia ini nilainya tidak kekal. Tapi karunia ini diperlukan gak dalam pelayanan? Diperlukan. Karena tanpa karunia juga kita bisa aja melayani Tuhan. Tapi kita juga perlu yang namanya karunia. Untuk memperlengkapi pelayanan. Ingat ya, untuk memperlengkapi pelayanan. Bukan buat sombong-sombongan. Karunia itu apa aja? Karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia bernyanyi, karunia berkarisma. Itu kan karunia semua. Terus karunia itu juga bisa untuk menyatakan kuasa Tuhan. Karena kita berkarunia, punya karunia doa kesembuhan. Waktu orang kita doain, orang bisa sembuh. Gitu kan? Itu karunia semua, untuk apa? Memperlengkapi. Tapi ada orang yang berkarunia, ada juga orang punya karunia tapi gak berkarakter, ada. Jadi waktu doa dapat penglihatan, tapi tetap aja sukanya marah-marah, ada loh. Itu gak berkarakter. Hebat dia bernubuat, wah kamu jadi ini, jadi dapat penglihatan, bahasa roh jago. Tapi kerjanya membenci orang, juga ada. Nah itu semua adalah berhubungan dengan karakter. Nah, karunia itu bisa diperoleh dengan secara instan. Karena begini, Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai. Artinya untuk melayani dan diperlengkapi oleh karunia, itu biasa siapa aja bisa dipakai. Ingat gak Yerobeam? Yerobeam waktu ditegur sama beberapa hamba Tuhan, dia gak mau taat. Sampai waktu dia naik keledai, keledainya ngomong sama Yerobeam. Yerobeam, kamu harus bertobat. Untuk orang naik jabatan itu kan bisa sangat cepat. Tapi di dalam dia menjabat bisa dipercaya enggak? Gitu kan? Itu kan semua butuh karakter. Wah, waktu dia jadi marketing, rajin banget dia. Absennya gak pernah telat, tapi coba diangkat. Karunia itu, karisma tuh, talenta tuh. Diangkat jadi manajer marketing. Waktu jadi manajer, suka-suka datang, absen suka-suka, gak disiplin, itu kan karakter. Nah karunia itu bisa membawa kita cepat naik. Tapi karakter itu yang membuat kita bertahan. Amin. Nah karunia itu harus dikobarkan ya, bukan dikorbankan. Tapi dikobarkan. Artinya dengan karunia harus dipakai untuk melayani. Bukan buat jago-jagoan, show off, sombong-sombongan. Bukan seperti dunia gitu, bukan. Tapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani. Jangan kita dikasih Tuhan penglihatan terus jadi sombong. Enggak, untuk melayani. Semua untuk melayani dan itu diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, talenta atau karunia membuat kita ini naik dan dikenal banyak orang. Namun karakterlah yang membuat kita bertahan di sana. Yusuf itu dalam seketika terkenal dia. Tapi Yusuf karena dia punya karakter, dia bertahan di sana. Indeks terbaik untuk karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang
orang yang tidak bisa berbuat baik kepadanya. Artinya gini, kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita itu lumrah, itu biasa. Artinya begini, kalau kita berkarakter, kita harus melakukan yang berbuat baik, tetap berbuat baik sekalipun dia gak pernah berbuat baik sama kita. Nah terus, dan bagaimana dia semua adalah karakter. Sekalipun kita ini orang tua, kalau zaman dulu tuh orang tua harus dihormati banget. Tetap sampai sekarang harus dihormati. Tapi selalu kalau orang dulu menganggap anak kecil itu gak tahu apa-apa. Ngasih pendapat, kamu tuh tahu apa, anak kecil gitu. Tapi karakter itu mengubah. Mau mendengar, itu semua adalah butuh karakter. Menurut Abigail Van Buren. Nah, karakter itu tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Karakter, yaitu Daud. Makanya di akhir hidupnya itu berbeda cerita. Yang si Saul tragis, yang si Daud ini beda. Karena berkarakter. Nah kenapa? Bayangin, dia si Saul ini udah jadi raja hebat, tapi dia masih iri sama menantunya. Ini kan semua karakter, berhubungan soal hati. Gara-gara semua orang muji-muji Daud, dia jadi timbul iri hati. Kalau orang berkarakter tuh gak ada timbul iri hati. Karena masing-masing punya bagian. Amin. Dia iri hati, makanya dia bilang gini, tolong ya pelayan-pelayan, malam ini saya mau adain jamuan makan malam. Jamuan malam makan malam raja. Kasih satu bangku yang kosong di depan saya untuk anak Abisai itu duduk. Kenapa dia disuruh duduk di situ? Supaya karena niatnya Saul mau bunuh si Daud nih. Jadi waktu dia mau ditombak, ini langsung ngegas nih, dapatnya nih nancep gitu ya. Lagi makan malam. Waktu dilakukan itu, si Daud ini, lihat nih orang nih berkarakter, lihat nih orang berkarakter selalu ada pembelaan. Padahal namanya Saul tuh dia juga panglima perang. Yang namanya kalau nancepin tombak mah gak mungkin meleset lah harusnya. Apalagi meja makan, lebar-lebarnya meja makan tuh seberapa sih? Tapi dia bisa meleset loh.
Si Daud tuh bisa ngelak dan meleset dan akhirnya Daud kabur. Dan terhebatnya dari seorang Daud adalah karena dia berkarakter. Daud ini dikejar-kejar, udah ngumpet dikejar, udah ngumpet dikejar, udah ngumpet dikejar. Sampai ada satu titik di mana dia harusnya sebenarnya bisa membunuh Saul saat itu. Tapi Daud ngomong apa? Tuhan, bahkan timnya Daud itu udah gini, Tuhan udah kasih nyawanya Saul ke dalam tanganmu, udah bunuh aja. Saya nggak tahu, mungkin kalau kita saat itu benar-benar langsung bunuh. Karena memang dia mengancam kehidupannya Daud. Tapi Daud gak lakukan itu. Daud bilang apa? Gak mungkin aku menyentuh sedikit saja orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia masih respect banget sama mertuanya. Masih hormat banget sama rajanya. Dia bilang apa? Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, mana mungkin aku melakukan itu. Karakter, sekalipun terhimpit dia tetap keluar seperti emas. Karakter nih. Sampai terakhir akhirnya peperangan terjadi dan Saul harus mati. Anaknya Saul mati, Nathan mati dan Saul akhirnya ketancap tombak juga. Tapi masih dalam kondisi sekarat. Lalu dia dipanggil anak muda, ayo tolong makin tancepin aja supaya aku mati. Dia bilang gitu. Lalu ditancepin dan akhirnya mati saat itu juga Saul. Lalu anak muda ini pergi ke raja. Raja, Nathan meninggal. Dan Raja Saul juga meninggal. Kok kamu tahu? Iya, karena aku yang disuruh untuk nancepin tombak di dalam dirinya. Padahal disuruh sama Saul. Tapi saat itu juga Daud itu marah sekali. Dia bilang apa? Berani-beraninya kamu membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Lihat nih, karakternya dia luar biasa. Kenapa ya? Tuhan begitu jatuh cinta banget sama Daud. Di dalam kondisi terjepit, kalau secara akal, balas tuh normal. Lu balas aja, namanya perang, namanya zaman dulu tuh peperangan. Nyawa ganti nyawa gitu. Tapi dia gak lakukan itu karena apa? Dia melayani Tuhan secara pribadi nih. Di padang gurun yang gak pernah dilihat oleh orang. Di situ dia dilatih sama Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan. Makanya waktu dia jadi panglima, jadi orang yang dipercaya. Mertuanya sendiri pun mau membunuh dia. Dia gak balas. Dia tetap hormati. Dia tetap bangga sama mertuanya. Kenapa? Karakternya sudah terbentuk. Ya, beda sama Saul. Karakternya belum terbentuk. Makanya dia pernah satu titik roh Tuhan tuh pergi dari kehidupan Saul. Zaman dulu tuh orang kalau ngomong Tuhan tuh kayak langsung ini datang gitu ya. Jadi waktu dia nggak didengar oleh Tuhan, dia gini, Tuhan nih kemana sih? Kok nggak ada? Di dalam firman Tuhan dikatakan gini, roh Tuhan pergi meninggalkan Saul. Tuhan gak betah sama orang yang menye-menye. Yang gak setia, yang gak mau dibentuk, gak mau taat, Tuhan gak betah. Tuhan betah sama orang yang berkarakter. Amin. Jadi kita semua ini harus mau melayani Tuhan. Amin. Prinsip hidup kita adalah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu harus butuh yang namanya kekuatan. Makanya kita perlu yang namanya melayani Tuhan secara pribadi. Supaya tuh dapat ide, dapat hikmat. Aduh, melayani Tuhan tuh kalau cuman gitu-gitu gak ada greget tuh kayak aduh. Gak ada gregetnya gitu loh. Melayani Tuhan tuh harus experience, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Ada gregetnya nih, mau ngelakuin apa nih Tuhan, mau ngelakuin apa nih Tuhan. Aku harus gimana nih Tuhan gitu. Itu kalau dia melayani Tuhan secara pribadi dapat semuanya. Tapi kalau gak pernah realitis, keluarnya juga ya dingin, gak ada apinya. Kita akan nonton satu video yang luar biasa. Jadi dari hal terkecil aja yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan itu selalu membawa dampak. Ulang lagi kayaknya agak kecepatan. Jadi sebenarnya potong rambutnya udah tutup. Dan yang datang seperti orang gila gitu ya.
be honest, I almost forgot what I look like. Thank you. Thank you so much. Here. This is all I have. No, don't worry about it. I think you need more than that. What? Really? I can't tell you how much I appreciate this thing. I actually have a job interview today. That interview? Give me a second. There's a sink in the back. It's not much, but it'll help. Afterwards, put this on. Oh my God. Thank you. Please take this. I have to give you something. No, you don't. Just remember, one day, when you're able to, just pay it forward. I will. I definitely will. Happens in that. From then on, my life just started getting better. I ended up getting a job as an assistant. Before long, I was learning all about real estate. Eventually, I moved on up to becoming a realtor. Didn't take me long to start closing lots of real estate deals. Over time, I even became an investor and started buying my own properties, including this one right here. 20 years ago, you gave me a free hand. And I'll never forget what you said. The kindness that you put into the world always comes back to you. This is your kindness coming back to you. Oh my God. I can't believe it. I don't know how it ever be. You don't have to. Never stop. Are you open? Oke. Dari sini kita bisa simpulkan, luar biasa ya. Yang tukang potong rambut lakukannya apa? Ketika dia mempercayai gini, ketika kamu bisa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, itu melayani. Kalau orang minta pakaianmu, kasihlah jubahmu, itu melayani. Nah ini yang orang potong rambut dilakukan. Sentuhan sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan itu selalu berdampak. Sekecil apapun. Kita akan sama-sama melayani, amin. Jadi pelayanan bukan tanggung jawab gembala atau tanggung jawab pendeta. Tapi melayani adalah tanggung jawab kita semua. Sekecil apapun. Yuk kita mulai dari hal yang paling kecil. Kita WA-in yuk teman-teman kita, ingetin baca firman Tuhan. Yuk kita lihat yuk kalau ada yang gak ke gereja hari ini, kita tanyain apa kabarnya hari ini. Kamu perlu didoain gak? Apa kamu sakit? Apa kamu kenapa gak ke gereja? Itu pelayanan yang paling terkecil dan Tuhan gak pernah tutup mata untuk itu. Yuk kita saling menolong yuk, saling memperhatikan yuk. Dalam pelayanan tuh butuh yang namanya harga. Walau harus uang kita, harus waktu kita, perasaan kita. Tapi percayalah, kita nggak usah mikir kayak yang di video dapat rumah, dapat mobil. Bukan itu fokus kita. Fokus kita melakukan apa yang bisa lakukan. Bonus itu urusannya Tuhan. Bonus urusannya Tuhan. Saya percaya kalau kita semua mulai bergerak, mengambil tindakan dari hal yang paling kecil. Kita lihat siapa hari ini yang gak bergereja. Kita WA-in, kita tanyain. Kita semua ini adalah orang-orang tua rohani, amin. Orang tua rohani itu bukan orang umurnya yang lebih tua, bukan. Orang tua rohani adalah orang yang lebih dulu bergereja di tempat ini dan belajar lebih dulu. Itu adalah kita. Kita ini orang tua rohani. Dan kalau orang tua rohani berarti ada anak-anak rohani. Artinya apa? Tanggung jawab yang harus kita layani mereka. Anak rohani gak semuanya baik. Karena beda, mereka orang-orang baru. Jadi kalau ada yang ngejengkelin, ada yang kurang sopan, jangan aduh diusir dari gereja atau dicuekin atau diomongin. Bukan itu yang Tuhan mau. Bahkan lihat tadi yang potong rambut.
Mungkin dia udah dibilang orang gelandangan gitu loh, datang. Tapi tetap dilayani, benar gak? Dan ternyata sentuhan itu mengubah masa depan. Mungkin ada orang-orang suatu saat Tuhan titipkan buat kita anak-anak rohani. Bukan diomongin, bukan. Bukan dikucilin, bukan dibully, bukan. Tapi kita sentuh hatinya. Kita rangkul, mau sebengis-bengisnya dia. Mau sebengal-bengalnya dia. Itu adalah tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan. Mau melayani Tuhan? Mau melayani pekerjaan Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri.